Pak boleh dekat sedikit supaya saya bisa jelasin tentang sarangnya binatang komodo maupun reproduksinya daripada binatang komodo sendiri. Oke, ada satu tipe sarang yang ada di depan kita ini. Jadi ini adalah salah satu tipenya. Dan tipe yang lain di pinggir kali dan di atas bukit ataupun di atas gunung. Dan sarang ini hampir 68% komodo betina itu menyimpan telurnya di dalam sarang itu, dan yang lainnya itu sarang yang di pinggir kali ataupun di atas gunung. Dan sarang ini bukan komodo yang buat, Pak, Bu. Yang buat sarang gundukan kayak seperti ini adalah burung maleo, burung kosong kaki merah kalau bahasa Indonesia, burung kosong kaki merah. Jadi burung kosong kaki merah itu mereka selalu berpasangan. Jadi ketika salah satu mati, maka yang satu akan ikut mati. Itu salah satu tipe burung yang paling setia. Saya dengan istri itu. Benar. Dia yang buat sarang ini. Bukan gede kayak seperti ini. Cuman bukan hanya satu generasi aja. Nanti generasi pertama meninggal, nanti yang lain akan lanjutin kembali. Cuma bukan hanya satu sarang ini aja, Pak. Di sini banyak sarang seperti ini. Burung maleonya mana? Burung maleonya yang jelas tidak ada, Pak. Ini yang bikin burung maleo kan? Burung maleo kalau sekitar sini saya lihat tidak ada burung maleonya di sini. Di sini ada banyak burung maleo, Pak. Banyak di pulau ini. Besar, burungnya besar. Jadi burung maleo itu ukurannya tidak terlalu begitu besar. Kalau di Sulawesi kan itu salah satu ikon wisatanya. Iya, di Palu. Di sana di Palu itu. Iya. Kalau di sini adalah penyebarannya. Yang jelas di sini kecil kayak seperti ayam aja. Kok bisa bikin segitu gedenya ya? Gotong royong. Bisa segini gedenya, Pak. Itu tadi generasi ke generasi, beberapa puluhan tahun gitu mereka buat. Generasi ke generasi. Enggak dibantu orang. Nanti kelihatannya kayak seperti besar. Kayak sumur ya. Ketika komodonya mengambil alih sarang ini untuk menaruh telur di dalam. Yang jelas mereka gali lagi lubang. Kedalamannya itu 2 meter bahkan 2,5 meter. Jadi timbunannya itu semakin gede seperti itu. Pas komodo. Setelah dia gali lubangnya, maka nanti dia akan menyimpan telur di dalamnya, si betina tadi, komodo betina. Dia menyimpan telur itu kurang lebih 24 sampai 38 butir. Setelah dia naruh telur di dalamnya, maka dia akan tutupin kembali. Lalu nanti dia akan menggali lagi beberapa lubang, Pak, buat kamuflase, karena ada pemangsa telurnya juga. Kayak seperti sesama komodo, ular, termasuk babi hutan. Ya. Dan tidak hanya sampai di situ aja, Pak. Si betina tadi masih menjaga sarangnya kurang lebih 2 sampai 3 bulan untuk memastikan bahwa telurnya di dalam itu tidak ada yang memangsa. Berarti ini kosong nih. Jadi ini saya pastikan ini sarang yang tidak aktif. Jadi untuk bisa membedakan mana yang aktif, mana yang tidak aktif dari cara komodo menggalinya. Karena binatang komodo sendiri yang jelas setelah dia naruh telur di dalamnya, dia akan menggali lagi beberapa lubang buat kamuflase. Jadi kelihatan di situ sarang yang aktif dengan sarang yang tidak aktif. Dan setelah itu, Pak, ketika dia menanti sampai musim hujan datang. Jadi ketika hujan datang, maka sarang tersebut akan ditutupin oleh air hujan. Akan muncul dari air hujan tadi. Jadi itu sudah ditutupi, maka si betina nanti akan meninggalkan sarang. Selesai itu tugasnya. Sudah selesai tugasnya. Pada saat penetasannya, si betina tadi yang naruh telur, dia akan kembali lagi. Berapa bulan itu? Itu dari penyimpanan telur sampai penetasannya 6 atau 7 bulan, Pak. Ya, 6 atau 7 bulan. Nanti kayak kambing ya. Nanti dia akan datang kembali lagi. Dia datang untuk mengintai anaknya yang baru keluar dari sarang. Yang baru netas, begitu netas Dia keluar bisa dari naik sarang. dengan 2 meter, 3 meter itu. Bahkan lebih, Pak. Anaknya naik. Bisa. Jadi untuk melindungi daripada predatornya. Jadi predatornya itu termasuk induknya sendiri. Akan ya induknya sendiri. Induk ntar makan anaknya lagi. Iya. Jadi yang anaknya tadi begitu menetas itu sudah memiliki kayak seperti Cicak. Allah itu sudah memiliki atau sudah menakdirkan setiap Insting. makhluknya instingnya itu untuk menyelamatkan diri. Dia kan ditanam tak itu kan. Dia Ditanam, bisa keluar gitu. dia keluar. Cuman dia keluarnya tidak ngikutin yang tempat yang digali tadi. Nyamping untuk memudahkan dia untuk cepat keluar dari sarangnya gitu kan.
Biawaknya ngapain? Dia sudah memiliki insting untuk menghindari daripada Dia nungguin predator. ngapain ngejagain kalau Dan buat dia dimakan? akan tinggal di atas pohon kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Cuman tidak semua pohon, Pak. Anaknya itu. Anaknya itu. Tadi yang tadi itu berarti kalau di malam naik Itu pohon. masih di atas pohon stay-nya, Pak. Oh. Dan dia ketika usia 1 tahun, maka mereka sudah mulai beradaptasi turun di atas permukaan tanah. Terkadang juga mereka akan berburu di atas permukaan tanah. Kayak seperti mereka berburu ayam hutan, iya, burung maleo. Makanya. Dan ketika mereka dapat bangkai, maka mereka pun akan memakan bangkai. Dan binatang komodo itu sendiri, Pak, dia tidak memiliki bisanya. Komodo hanya memiliki bakteri. Iya, dari liurnya itu ya. Giginya dibersihkan. Dia menyimpan bakterinya tepat di liurnya. Jadi untuk mendapatkan bakteri itu, sejauh mana dia seringkali mendapatkan makanan bangkai. Karena bakteri itu adanya di bangkai aja, Pak. Iya. Seperti itu. Bukan dari Listerin. Jadi ada satu bakteri yang dimiliki oleh komodo itu sendiri yang sangat mematikan adalah Restelia. Namanya. Dari Restelia itu ketika digigit maka selalu pendarahan, Udah udaranya nggak berhenti ya. tidak berhenti. Berarti jangan namain anak Restelia tuh. Setelah itu, Pak, Plaster aja. nanti mereka baru tidak mampu lagi untuk manjat di atas pohon ketika usia 4, 5 atau 6 tahun. Udah besar tuh ya. Karena bobot beratnya kurang lebih 15 atau 20 kg. Kalau yang tadi Pak Abdullah umur berapa tuh kira-kira? Kalau Kita yang- foto-foto. Ya, kalau yang kita foto tadi ya kurang lebih sekitar 15 atau 16-an tahun. Itu saya penting ya. Iya. Udah gede. Jadi salah satu Jamrut, ya. alasannya tadi, Pak, kenapa yang betina itu usianya tidak terlalu begitu panjang? Karena ngelahirin. Karena betul. dia beraktivitasnya melebihi daripada yang jantan. Energinya lebih banyak yang terkuras. Aktivitasnya apa dia? Makanya saya Contoh, selalu pada istri saat saya musim nggak usah kawinnya. kerja di rumah. Nyari kayu kali ya. Udah gitu loh. Istri saya di rumah aja nggak kerja. Berarti mendingan istri gue juga gue dirumahin, gue ada rumahin biar panjang umurnya. Jadi dari sekian telurnya yang saya sebutkan tadi itu untuk apa namanya proses jadinya hanya 10 atau 15% aja, Pak. Yang bisa beranak. Yang Dari bisa keluar. 25 berarti cuma Yang netas itu. 34 sampai 38 Yang netas yang Baru jadi, tiga. bukan yang Banyak menetas, ya. yang jadi yang Paling bisa tiga. bertahan hidup sampai dewasa itu 2, 3 atau 4 ekor aja. oh yang sampai dewasa. Ya, sehingga binatang komodo itu sendiri populasinya tidak meningkat Udah naik banyak iya. dan tidak juga menurun drastis, selalu dalam keadaan stabil. Aduh. Itu burung kaki merah sana ada. Rusak. Mana? Itu Oh, di itu dia. burung kaki Oh merah. yang burung maleo. Ada rusak tuh. Itu burung maleo itu. Mana? Tuh kecil tuh di bawah pohon. Oh iya Burung maleo tuh kan kalau bertelur dia langsung pingsan kan? Benar. Oh, Jadi telurnya hanya Lebih gede. 2 aja. Telurnya hanya 2 aja. Pingsan dia Dan betul telur. ketika dia bertelur, Iya. pasti akan pingsan. Pingsan. Saking besar Di telurnya. sebelahnya dia yang tidur dulu. Ada yang kecil juga nih, Pak. Komodo. Mana ada? Nuh, Kakak burung. itu. Itu di atas bukan? Oh itu Oke. Jadi untuk reproduksinya kurang lebih kayak seperti manusia, Pak. 8 atau 9 bulan. Jadi musim kawinnya dari bulan 6 sampai dengan bulan 8. Penyimpanan telurnya pada bulan September atau bulan Oktober. Sedangkan Nunggu penetasannya hujan. ya, sedangkan penetasannya Februari, Maret atau bulan April. Ya hujan dia masuk bener ya. Bulan Februari tuh lahirnya tuh sama dengan Ini juga saat penetasannya nih, Pak. Iya. Ini penetasan bulan penetasan. Ini gagak ya? Yang hitam. Iya, gagak. Gagak ya? Ini memang bau ya. Bugat. Anaknya bugat.